Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes USB hub buatan dari brand PX yang bisa kalian dapatkan dengan harga sekitar 220.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes USB hub buatan dari brand PX ini untuk aktivitas koneksi ke berbagai macam perangkat alat tes yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke laptop Asus Transformer Book, ini menggunakan sistem operasi Windows. Huawei MatePad SE yang menggunakan sistem operasi Harmony OS. Laptop Samsung yang menggunakan sistem operasi Chrome OS. Samsung Galaxy M11 ini menggunakan sistem operasi Android 10. Berbagai macam perangkat penyimpanan eksternal, ada hard disk eksternal, dan berbagai macam flash disk dengan berbagai macam variasi port yang berbeda-beda versinya. Seperti apa performa USB hub buatan dari brand PX ini dalam aktivitas colok-mencolok ataupun aktivitas transfer data antara device satu dengan yang lainnya? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian USB hub buatan dari brand PX yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, lihat ini, dari segi sablonan kemasannya cukup bagus sekali, menunjukkan sebuah kualitas yang bukan kaleng-kaleng. Lanjut, kita akan dapat buku panduan plus kartu garansi seperti ini. Nah, ini kartu garansi. Ada berbagai macam kantornya di seluruh wilayah Indonesia. Lihat ini, ada di Jakarta, lalu ada di Tangerang, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, dan Makassar. Lumayan, ketika terjadi apa-apa, kita klaim garansinya bisa mudah. Lalu ini dibaliknya buku panduan. Dia seperti ini buku panduannya. Lanjut, kita akan dapat kemasan juga seperti ini yang ada di dalamnya. Dan ini USB hub buatan dari brand PX. USB-nya ini ada kemasan juga seperti ini. Dari segi tampilan fisik menunjukkan sebuah tampilan yang cukup bagus sekali. Lihat ini, menggunakan cat warna grey atau silver setengah hitam, menggunakan tekstur doff sehingga tidak mudah meninggalkan keringat ya. Di sini ada logo PX, di sini juga ada logo PX di USB-A-nya. Lalu ini indikator yang LED. Ketika kita hubungkan ke perangkat baik komputer ataupun lainnya, dia akan nyala. Lalu di sini lihat ada berbagai macam port. Ini USB-C atau PD, mendukung pengisian daya hingga 100 watt secara teori seperti itu. Lanjut, ini ada USB-A versi 3.0. Lihat ada 3 macam menggunakan port warna biru. Nah, kalau versi 3, minimal versi 3 ya, itu total pinnya ada 9 pin, yaitu 5 ada di depan, lihat ini ada 5, lalu ada 4 di belakang. Nah, itu menunjukkan ciri-ciri USB-A minimal versinya 3 ataupun di atasnya. Lanjut, selain itu ini ada port LAN yang bisa kita fungsikan untuk jaringan internet. Lanjut, dari segi sambungan kabel, lihat ini menggunakan kabel bahan PVC. Lalu ini, lihat, ini USB-A juga, lihat, juga menggunakan port 9 pin totalnya, portnya juga warna biru. Baik, lanjut, dilihat dari segi kualitas atau built-in quality menunjukkan sebuah tingkat kerapian yang cukup bagus sekali. Lihat dari segi sablonan pada produknya tidak asal-asalan. Nah, lihat ini, walaupun tulisannya kecil tapi cukup rapi sekali. Lanjut, dari segi finishing antara part satu dengan yang lainnya, lihat ini LED-nya. Nah, cukup rapi sekali. Lalu ini sambungan antara casing luar dengan casing dalam, lihat ini. Nah, lihat saya perjelas, cukup rapi sekali. Lalu dari segi sini lihat juga cukup rapi sekali. Dilihat dari segi port, lihat ini sambungannya sangat-sangat rapi. Nah, dilihat dari segi sambungan kabel pun juga menunjukkan tingkat kerapian yang cukup bagus sekali. Kadang ada beberapa brand yang kualitasnya kurang bagus, sambungan atau part dengan satu yang lainnya finishingnya jembret ya. Nah, ini cukup bagus sekali. Ya, satu lagi, ketika beli USB hub, kalau yang versi minimal USB-nya 3.0 itu silakan dicek ya bagian pinnya. Itu totalnya ada 9. Kadang ada dari brand yang polosan ataupun yang lainnya, spesifikasinya kadang 3.0, tapi pinnya itu ada total 4 pin atau USB-nya hanya menunjukkan USB versi secara pin 2.0 bukan 3.0. Baik, lanjut tes untuk dicolokin, yaitu USB-A-nya dan USB-C-nya seperti apa. Apakah bersinggungan dengan yang lainnya atau terlalu sempit spasinya? Coba. Oke, pertama coba flash disk seperti ini. Nah, ini ukurannya lumayan besar flash disknya, lihat ini.
Nah, ini menggunakan USB 3.1. Nah, cukup kencang sekali ini. Oke, coba saya hubungkan. Enak, tidak nyangkut, langsung terhubung. Kadang ada ya yang sesak juga atau nyangkut, ada. Oke, coba yang flash disk seperti ini. Nah, ini yang ukurannya kecil, saya taruh di tengah seperti ini. Nah, juga enak, tidak nyangkut. Nah, ya lihat, tidak bersinggungan antara flash disk satu dengan yang lainnya. Kadang kalau USB-A-nya ukurannya agak sempit, bersinggungan, bahkan tidak bisa dicolokin. Ada ya, ada ya seperti itu. Oke, coba saya punya flash disk yang lainnya ukuran seperti ini. Saya colokin, lihat ini. Lihat, tidak bersinggungan. Jadi enak, pas berfungsi semuanya ketika kita menghubungkan banyak flash disk. Oke, coba mungkin bukan flash disk atau kabel seperti ini. Ketika mau dihubungkan ke ponsel ataupun lainnya, lihat ini kabelnya. Lihat saya hubungkan. Juga enak, rasanya tidak nyangkut. Mungkin coba dari sisi yang ini, port USB-C-nya. Lihat ini ada port USB-C, coba saya hubungkan seperti ini. Dan enak, tidak nyangkut. Coba saya gabungkan semuanya ini. Nah, lihat, seperti ini. Cukup maksimal sekali fungsi dari portnya, tidak bersinggungan antara satu dengan yang lainnya ketika dihubungkan ke berbagai macam perangkat flash disk ataupun kabel data lainnya. Baik, lanjut tes untuk saya hubungkan ke laptop. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat, sudah terhubung. Nah, lihat ini ketika terhubung ke laptop ada lampu indikator warna biru yang nyala. Cukup bagus sekali. Baik, sekarang coba akan saya hubungkan dengan menggunakan flash disk seperti ini. Nah, coba saya hubungkan langsung. Nah, lihat dia langsung terdeteksi dengan baik. Nah, lihat nih aktivitas transfer datanya. Ketika saya mengirimkan data dari laptop ke flash disk, lihat ini. Speed chargingnya, maksud saya speed transfer datanya cukup bagus sekali. Lihat ini, dia mencapai hingga 120 MB per detik atau 119 MB realnya. Lihat ini, saya transfer sebesar 3,1 GB. Nah, sudah selesai. Cukup cepat sekali ya. Dari flash disk ke laptop malah dia lebih kencang kecepatan transfer datanya. Lihat ini, dia mencapai hingga 147 MB. Nah, ukuran filenya sama. Nah, ini ketika kita menggunakan flash disk dan USB hub yang saya tes kali ini, versinya minimal 3.0 atau versi 3. Baik, lanjut coba tes untuk dihubungkan ke hard disk eksternal. Ini saya ada hard disk eksternal seperti ini. Nah, pertama, kalau menghubungkan ke hard disk eksternal, usahakan menggunakan port ini, USB-C, untuk dihubungkan ke adapter charger. Sebagai asupan daya, dia biar kuat. Nah, lihat ini ya. Ini ada logo listrik seperti ini, lihat ya, jelas ya. Nah, ini fungsinya ketika kita menghubungkan ke banyak perangkat atau membutuhkan yang perangkat dayanya besar untuk transfer data ataupun lainnya. Ini kita hubungkan biar kuat asupan dayanya. Sekarang coba saya hubungkan dahulu port USB-C-nya ini. Nah, lihat ini, sudah saya hubungkan, statusnya masih 0 watt. Nah, oke, ini saya menggunakan USB Type-C yang ada wattmeternya. Sekarang coba saya hubungkan ke hard disk eksternalnya. Nah, seperti ini. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan ke hard disknya. Lihat ini, dia sudah berfungsi dengan baik. Tadi pertama kali saya hubungkan, status wattmeternya 0 watt. Sekarang sudah 1 watt, lihat ini. Nah, itu akibat dari saya menghubungkan hard disk eksternal ini. Oke, sekarang coba saya gunakan untuk transfer data copy dari laptop ke hard disk eksternal. Nah, lihat ini sudah saya paste, aktivitas transfer datanya dia nyala, lihat, dan dayanya dia naik ke 4 watt. Lihat ya, ini lihat. Coba saya perlihatkan aktivitas transfer datanya di laptop. Nah, lihat ini, dia kecepatannya dari laptop ke hard disk eksternal mencapai hingga 119 MB, sama kayak saya copy paste dari laptop ke flash disk tadi. Lihat ini. Nah, ya. Nah, sudah selesai. Nah, itu fungsi dari port USB-C, fungsinya untuk asupan daya ketika kita transfer data membutuhkan daya besar. Lihat ini, dari hard disk eksternal ke laptop, dia mencapai 122 MB per detik. Lihat ini. Suara ketika saya membunyikan menggunakan speaker laptop. Nah, seperti ini.
Nah, oke, sekarang coba langsung saya fungsikan USB sound. Nah, ya. Nah, coba seperti ini. Lihat, saya rubah ke USB audio device ini. Lihat ada di sini ya. Nah, berfungsi dengan baik menggunakan USB sound card seperti ini. Nah, coba saya keraskan suaranya. Nah, ya seperti ini. Jadi berfungsi dengan baik ketika saya menghubungkan sound card atau USB sound. Nah, oke. Baik, lanjut. Sekarang coba untuk saya tes ke laptop Samsung Chromebook ini menggunakan Chrome OS ya. Nah, ini lihat. Nah, oke. Coba saya hubungkan langsung. Ini sudah saya tata. Semuanya sudah saya hubungkan. Mulai dari mouse, flash disk, dan keyboard RGB. Oke, saya hubungkan langsung. Nah, lihat. Langsung muncul notifikasi seperti ini. Nah, ya. Lihat. Nah, coba. Nah, oke. Coba saya masuk ke flash disk dahulu. Ini flash disknya belum terhubung. Lihat ini, dia off. Coba saya cabut, kemudian saya colokin. Nah, lihat dia nyala. Nah, lihat ini sudah masuk ke sistemnya. Oke, coba saya cari lah. Lihat ini, dia sudah masuk di sini. Nah, ya bisa terhubung dengan baik dari flash disk ke Chrome OS. Dan coba saya keyboardnya ini. Nah, lihat keyboardnya saya masuk menu bisa, lihat ini. Nah, saya tekan. Nah, lihat bisa berfungsi dengan baik dan mouse-nya pun juga berfungsi dengan baik. Sekali lagi jangan lupa untuk menghubungkan USB-C powernya DC in ya, untuk memberi asupan daya dari berbagai macam perangkat yang kita hubungkan, mulai dari mouse yang ada RGB-nya maupun dari keyboard yang ada RGB-nya. Nah, sekarang coba saya gunakan play musik misalnya dari flash di sini ya. Nah, lihat ini, saya masuk ke sini. Nah, lihat ini sudah masuk dengan baik. Saya ngeplay dari flash disk langsung. Nah, ini sudah berfungsi dengan baik ya dari segi kita membaca data dari flash disk. Sekarang coba saya aktivitas transfer data, misalnya dari copy ya. Copy dari flash disk saya coba ke laptop Chrome OS. Nah, ini saya copy ke sini, coba saya paste. Nah, lihat ini aktivitas transfer datanya ada di sini. Nah, lihat flash disknya berkedip-kedip, artinya sudah membaca aktivitas transfer data. Nah, lihat ini ya, sudah tercopy dari flash disk ke laptop, lihat ada di sini. Jadi berfungsi dengan baik USB hub ini untuk menghubungkan berbagai macam aksesoris ke laptop menggunakan OS Chrome OS. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei yang menggunakan sistem operasi Harmony OS. Nah, karena USB hub ini menggunakan jenis port USB-A, jadi saya menggunakan konverter atau OTG seperti ini ya untuk menghubungkan ke tablet Huawei. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Nah, coba dari segi keyboard saya fungsikan untuk misalnya mengetik. Coba saya gunakan untuk mengetik ini. Nah, lihat tanda mouse-nya ini menggunakan tanda lingkaran, bukan tanda panah. Nah, coba saya gunakan untuk mengetik, dia bisa atau tidak, coba ya. Nah, seperti ini. Nah, lihat berfungsi dengan baik. Nah, ini saya mengetik. Nah, menggunakan penghubung USB hub, lihat ini. Mouse-nya pun berfungsi dengan baik, lihat ini. Nah, ya, berfungsi dengan baik, tidak ada masalah. Dan bisa digunakan untuk mengetik dari fungsi keyboard ataupun mouse dari segi kursor. Sekarang coba saya sudah ini, coba saya menghubungkan flash disk ini. Nah, apakah bisa atau tidak? Oke, saya hubungkan sekarang. Ini saya keluar dahulu. Nah, oke, flash disknya sudah ada indikator berwarna biru ini. Sekarang saya cari di file manager. Nah, seperti ini. Nah, coba di sini mungkin dia ada. Nah, lihat masih loading. Nah, coba. Nah, ini masuk dia, ada di SanDisk ini. Maaf agak kecil ya tampilannya. Dan yang penting ini saya coba saya buka. Nah, coba nah ini ada beberapa file musik. Coba saya play musik dari flash disk ini. Lihat ini, anggap ini. Nah, lihat masuk dan bisa.
lihat flash disknya berkedip-kedip, ini kan menunjukkan dia membaca data. Lihat ini, dan bisa. Nah, lihat aktivitas transfer data bisa ya, karena saya bisa play musik lewat flash disk. Lihat ini. Nah ya, sekarang coba, sudah, ini saya pause, kemudian kembali. Sekarang coba ini, lah lihat ini, saya klik kanan mouse-nya bisa. Lihat ini sekali lagi, cukup bagus sekali. Lihat. Nah, saya klik copy, kemudian saya pindah ke, saya pilih ke tempat yang lain dahulu. Nah lihat ini, saya copy ke move ini ya, movie ini. Coba. Nah lihat ini proses copy data dari flash disk ke internal laptop file movie. Nah lihat ini, maksud saya folder movie, lihat. Nah ini kecepatan dia copy atau transfer data dari flash disk ke Huawei Matepad. Nah lihat proses copy-nya sudah selesai ya. Nah ini kalau dicari di file video yang ada di sistem Huawei, dia sudah masuk ke sini. Nah ya, jadi berfungsi dengan baik. Kita menghubungkan berbagai macam aksesoris, baik keyboard RGB, mouse RGB, dan flash disk untuk dihubungkan ke Huawei Matepad yang menggunakan Harmony OS. Berfungsi dengan baik, tidak ada masalah dengan menggunakan USB hub dari brand PX ini. Baik, lanjut tes ke ponsel yang menggunakan sistem operasi Android. Ini saya ada ponsel Samsung Galaxy M11. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah lihat, mouse-nya langsung nyala ketika dihubungkan dan ada tanda panah. Lihat ini. Nah ini artinya sudah terhubung dengan baik. Coba mouse-nya saya gerak-gerakkan. Lihat ini, panahnya bergerak. Nah ya, sudah berfungsi dengan baik USB hub-nya ke ponsel Android. Sekarang coba untuk masuk ke pengetikan, apakah dia support untuk mengetik atau tidak. Keyboardnya ini, lihat ya, keyboardnya sudah nyala. Oke, coba masuk ke pengetikan lah, ini coba. Nah oke, coba. Nah ini coba USB hub PX. Nah ya, sudah berfungsi dengan baik, bisa digunakan untuk mengetik. Dari segi pengetikan tidak ada masalah. Lalu coba saya gunakan untuk, nah ini, untuk menghubungkan flash disk. Nah seperti ini flash disknya, saya ada seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang flash disknya. Apakah bisa terhubung atau tidak? Nah lihat ini, indikator flash disknya sudah nyala. Kemudian dari sisi sini, lihat ini ya, ada logo kecil, maaf tulisannya agak kecil ya. Nah lihat ini, dari sisi notifikasi sudah ada notifikasi flash disknya terhubung. Nah lihat ini. Nah coba saya masuk ke open. Nah lihat ini, sudah masuk ke sistem explore flash disknya. Coba saya play musik dari flash disk ini yang ada di dalam flash disk. Coba saya play musiknya. Nah lihat, sudah berfungsi dengan baik. Artinya sistem transfer data dari flash disk ke ponsel sudah berfungsi dengan baik. Nah coba saya keraskan suaranya dengan menggunakan kontrol keyboard. Ini saya tekan Fn dan sound. Nah lihat, masuk dia. Nah ini lihat, saya gerakkan. Nah lihat, berfungsi dengan baik. Nah ya, cukup bagus sekali, berfungsi dengan baik, digunakan untuk ke ponsel. Sekarang coba, nah ini coba play video. Nah bisa ya, play video. Kemudian coba saya copy. Nah ini saya copy ke internal ponsel movie. Nah ini lihat. Nah ini proses copy sedang berjalan. Ini ukuran filenya 3,1 GB. Nah lihat ini prosesnya. Nah kita tunggu sampai proses copy-nya selesai videonya. Nah lihat, proses copy-nya sudah selesai. Coba saya play yang ada di internal ponsel. Lihat, sudah berfungsi dengan baik. Ini video dari saya, dari flash disk yang saya copy ke ponsel. Nah ya, jadi tidak ada masalah ketika kita menghubungkan USB hub untuk kepentingan keyboard, lalu mouse ataupun flash disk
ke ponsel Android dengan menggunakan USB hub dari brand PX ini berfungsi dengan baik. Jadi kesimpulannya, USB hub buatan dari brand PX berdasarkan tes menunjukkan sebuah kualitas yang cukup bagus sekali, mulai dari segi finishing, lalu tingkat sablonan yang cukup rapuh sekali. Lalu dari segi tes transfer data tidak ada masalah. Tadi saya tes mulai dari menggunakan flash disk, lalu hard disk eksternal, semua berjalan dengan baik berdasarkan tes saya menggunakan USB 3.0 ataupun USB 3.0 ke atas ya, menunjukkan speed transfer data sekitar 100 MB ke atas. Lalu dari segi saya tes ke benda yang lainnya atau alat yang lainnya seperti USB sound juga berjalan dengan baik untuk menyalakan keyboard dan mouse tidak ada masalah. Lalu saya tes ke berbagai macam device dari sistem operasi yang berbeda-beda juga berjalan dengan baik, mulai dari segi sistem operasi Windows, Chrome OS, Harmony OS maupun ponsel Android, semua berjalan dengan baik dengan berbagai macam aktivitas, mulai dari menghubungkan ke mouse, lalu keyboard maupun flash disk tidak ada masalah. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau urusan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli USB hub buatan dari brand PX ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.